Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arda Nur Wicaksono dari kelas 01 SMJK 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan permintaan dan penawaran, tugas mandiri ekonomi. Ya, baik. Daftar isi yang saya akan jelaskan atau terangkan, yang pertama adalah menentukan keseimbangan secara angka. Yang kedua, menentukan keseimbangan secara grafik. Yang ketiga, pergeseran keseimbangan pasar. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang menentukan keseimbangan secara angka. Ya, seperti yang kita ketahui, keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi keseimbangan pasar biasanya terjadi bila dimana jumlah yang diminta atau permintaan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi permintaan sama dengan penawaran. Menurut pendapat ahli mengatakan bahwa permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa berkaitan dengan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar yang akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jasa yang berlaku di pasar serta jumlah barang dan jasa tersebut yang akan diperjualbelikan di pasar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Sugiarto 2005 34. Lanjut slide selanjutnya. Sini ada contoh soal harga keseimbangan pertama. Sebelum lanjut ke contoh soal, kita harus mengetahui bahwa rumus persamaan fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min BP. Sedangkan persamaan fungsi penawaran QS sama dengan C plus DP. Yang dimana QD harus sama dengan QS. Lanjut ke contoh soal dari harga keseimbangan. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P. Selanjutnya fungsi penawarannya QS sama dengan min 10 plus 2P. Yang ditanya, hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Pembahasannya yaitu dari rumus kita harus menerapkan QD sama dengan QS. Masukkan QD-nya yaitu 30 min 2P. Kemudian QS-nya min 10 plus 2P. Min 2P, yang 2P QS-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi min, yaitu min 2P tambah min 2P. 30 nya dari QD pindah ruas ke kanan jadi min 10 min 30 jadi min 40. Min 2P
sama min 2P jadi min 4P. Jadi P-nya di sini sama dengan 10. Dari nilai P sama dengan 10, kita bisa memasukkan ke persamaan QD. Jadi P-nya dimasukkan, yaitu 10 dari rumus QD yang di atas, dari soal di atas. QD-nya 30 min 2P. P-nya kan 10, dimasukkan QD, jadi QD sama dengan 30 min 2 kali 10. P-nya kan 10. Jadi QD 2 kali 10 min 20, QD-nya 30 min 20, jadi hasilnya 10. Didapat, jadi keseimbangan tercapai saat harga Rp10 dan output sebanyak 10 unit. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu menentukan keseimbangan secara grafik. Seperti yang kita ketahui bahwa keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Lanjut ke pembahasannya. Ada contoh menentukan keseimbangan grafik. Keseimbangan pasar atau market equilibrium akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Jadi permintaan sama dengan penawaran, atau harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Pada saat itu akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli karena telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan atau jumlah produk. Bisa dilihat grafiknya. P-nya itu harga barang, Q-nya jumlah barang, dan ada PE dan QE bertemu di titik equilibrium. Bisa ditarik, fungsi penawarannya naik dan fungsi permintaannya turun ke bawah. Lanjut. Slide selanjutnya ada contoh keseimbangan pasar antara kurva penawaran yang berpotongan dengan kurva permintaan. Jadi grafik ini merupakan contoh kurva penawaran yang berpotongan dengan kurva permintaan. Bisa dilihat kurva keseimbangan pasarnya, dia berpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Dari gambar 5.1, sumber vertikal menunjukkan harga barang yaitu P yang diukur dalam rupiah per unit. Harga inilah yang diterima penjualan untuk jumlah penawaran tertentu. Sumber horizontal menunjukkan jumlah total permintaan dan penawaran yaitu Q dinyatakan dalam unit per periode. Di dalam grafik kurva permintaan yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium, kedua kurva saling berpotongan pada jumlah dan harga equilibrium. Pada harga ini PE, jumlah penawaran dan permintaan adalah sama QE. Lanjut, yang ketiga ada
Pergeseran keseimbangan pasar. Seperti yang diketahui juga, keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Yang pertama ada pergeseran permintaan. Seperti grafik di samping gambar 5.2, pergeseran penawaran. Bisa dilihat PE dengan QE, P3 dan Q3. Pada gambar 5.2, kurva penawaran telah bergeser dari S ke S aksen, barangkali akibat penurunan harga bahan baku. Akibat harga pasar merosot dari PE ke P3 dan jumlah produksi total akan meningkat dari QE ke Q3. Jadi P-nya yaitu PE dia turun ke P3, jadi dia turun, sedangkan Q-nya atau jumlah produksi total meningkat dari QE ke Q3. Inilah yang diharapkan akan terjadi. Biaya produksi yang lebih rendah mengakibatkan produksi turun dan penjualan meningkat. Jadi biaya produksi atau bisa disebut modal istilahnya yang lebih rendah atau dikeluarkan lebih sedikit bisa mengakibatkan produksi turun dan penjualan meningkat. Jadi barangnya atau produksinya turun dan penjualan bisa menjadi meningkat. Sesungguhnya penurunan biaya secara berangsur-angsur yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan manajemen yang lebih baik merupakan kekuatan pendorong yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin lebih baik bila biaya produksinya lebih rendah dari pergeseran permintaan kurva di samping. Ya, lanjut ke pergeseran penawaran. Gambar 5.3, pergeseran permintaan. Ini pergeseran permintaan. Gambar di atas menunjukkan atau di samping menunjukkan apa yang terjadi setelah pergeseran kurva permintaan ke kanan akibat kenaikan pendapatan. Harga dan jumlah baru terjadi setelah permintaan mencapai equilibrium dengan penawaran. Seperti ditunjukkan gambar 3.3, kita melihat konsumen membayar harga yang lebih tinggi yaitu P3 dan perusahaan memproduksi dalam jumlah yang lebih besar yaitu Q3-nya meningkat karena kenaikan pendapatan. Selanjutnya yang terakhir ada pergeseran permintaan dan penawaran. Bisa dilihat gambar 5.4, pergeseran penawaran dan permintaan. P-nya harga, Q-nya jumlah barang. Keseimbangan baru kurva pergeseran pada permintaan dan penawaran. Kurva penawaran dan kurva permintaan juga dapat digunakan untuk menelusuri efek dari perubahan-perubahan. Berdasarkan gambar 5.4, pergeseran penawaran dan permintaan ke kanan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari PE ke P3 dan jumlah barang yang jauh lebih besar dari QE ke Q3.
Pada umumnya, harga dan jumlah barang akan berubah tergantung berapa besar pergeseran kurva penawaran dan permintaan, serta pada bentuk kurva-kurva tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bila ada kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.